yang akan nantinya menjadi pemimpin masa depan. Baik nantinya mau di masyarakat posisi apapun atau di posisi politik, jangan pernah melupakan untuk ngaji. Karena dulunya Mas Syahid, kalau saya dulu mondok di pondok pesantren Pelosok Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah inayah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini, malam hari Santri Nasional 22 Oktober 2020, kita bisa berkumpul di Geraha Gusdur dalam rangka Garda Bangsa mengaji bareng Gus Dewan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah inayah keberkahan kepada kita semua sehingga langkah kita menuju Geraha Gusdur ini selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita limpahkan kehadiran Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pendidikan kepada kita dengan ajaran agama Islam. Yang saya hormati Gus Dewan, Mas Atok panggilannya, atau Gus Atok. Kalau dulu apa itu Gus Ayi, banyak yang karena pada proses pencalekan namanya Ayi itu kan nggak ada, adanya atau hilang, maka pada setelah itu pasca itu dipanggilannya Gus Atok atau Mas Atok. Sahabat-sahabat Garda Bangsa Kabupaten Jombang, sahabat-sahabat DKAD Garda Bangsa, tenaga ahli Kabupaten Jombang, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul ngaji bareng Gus Dewan. Nanti kitabnya terserah Gus Dewan aja. Pokoknya niat kita adalah bagaimana Garda Bangsa ke depan ini tidak hanya kita beraktivitas di hal-hal duniawi, tapi isi kerohanian kita juga kita isi. Kita guyon ya guyon, tapi guyonnya itu ada isinya. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, berawal dari beberapa diskusi kecil-kecilan maka tercetuslah Garda Bangsa Mengaji. Ini adalah momen karena besok kita memperingati Hari Santri Nasional, maka pada malam hari ini adalah momen. Nanti kelanjutannya adalah kita akan mengadakan ngaji Garda Bangsa di tiap kecamatan, minimal 1 bulan sekali di kecamatan kita Gilir. Jadi malam ini kalau dibilang launching ya nggak apa-apa, tapi intinya ini awalan kita. Semoga nanti kita itu bisa istiqomah menjalankan kegiatan Garda Bangsa Mengaji ini. Karena berawal dari DPC PKB Kabupaten Jombang, dulu setiap Sabtu Wage mengadakan rutinitas ngaji bareng almarhum Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kiai Haji Sultan Abdul Hadi. Pasca beliau sedo wafat itu putus, kita tidak pernah melakukan ngaji Sabtu Wage. Dari situ maka kita mencoba anak-anak muda, kaum muda di PKB ini untuk menggerakkan muri-muri tinggalannya Kiai Sultan, sehingga kita bisa ngaji lah. Yang pas bersama ngajinya ya Gus Dewan ini,
karena beliaunya juga durian atau Turu Lama, anggota PKB DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Sekretaris DPC PKB Kabupaten Jombang, Bapak Hadi Atmaji. Alhamdulillah. Ngapunten Ketua DPC PKB ada kegiatan lagi. Itu langsung belum ada perintah sudah disebarkan. Nanti itu ada sudah dikelilingkan oleh Bapak itu kan ada silakan mesti sanu lah terserah dengan nanti kita tasarufkan, kita berikan kepada itu nanti kita tasarufkan atau kita serahkan kepada seluruh Kabupaten Jombang seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Hadi Atmaji Sekretaris DPC PKB Kabupaten Jombang, kesempatan momen seperti ini mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini sudah saya sampaikan kepada DPC PKB tadi pagi, Ketua DPC PKB ke Jombang, dan sudah saya sampaikan. Ketum pada malam hari ini sudah di Jombang dan di Tenanya sudah saya sampaikan mensupport, maaf tidak bisa hadir. Kalau hadir lebih indah, tapi karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa hadir. Titip salam ke Panjenengan Sedoyo. Sahabat-sahabat sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sahabat-sahabat DKAC Kader Bangsa, pasca ini kita bulan depan mudah-mudahan kita bisa di salah satu kecamatan untuk mengaji ini sehingga tidak terfokus di Bragustur. Jadi ada berapa pun di kecamatan itu kita akan ngaji rutinan seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan istiqomah nguri-nguri tinggalane Ketua Dewan Syuro DPC PKB almarhum Kiai Sultan Abdul Hadi. Mari kita kirim doa Fatihah, semoga beliau semoga amal ibadah beliau, semoga apa yang telah dilakukan di PKB oleh beliau diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menjadi hamba Allah, selalu di sisi Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adiyah lahul Fatihah. Nanti ada setelah ngaji, jangan pulang dulu, kita Quran ala pondok pesantren sebentar. Liputan bareng-bareng. Selanjutnya mungkin ada sepatah dua kata Sekretaris. Lanjut aja. Terima kasih. Waktu langsung saya sampaikan kepada Gus Dewan Haji Ahmad Athoillah yang nanti menyampaikan beberapa kitabnya. Itu diskusi kemarin itu adalah Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan ilmu lebih ketika kita bisa mengamalkannya. Kepada Gus Dewan kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati Sekretaris DPC PKB Jombang serta Bendahara PKB Kabupaten Jombang dan Ketua Garda Bangsa serta tenaga spesial, tenaga milenial spesial istimewa, kalau bahasa terbaik internasional. Alhamdulillah, dan juga semua sahabat, saudara-saudara, sedulur-sedulur Garda Bangsa se-Kabupaten Jombang. Sebelum kita mulai ngaji, mungkin nanti ngaji muqaddimah, memang kemarin kami menginginkan karena juga sekarang malam 22 Oktober yang merupakan peringatan 22 Oktober, nanti ada peringatan Hari Santri, dan Hari Santri peringatan itu tidak lepas dari resolusi jihad yang digagas oleh beliau Habib Syekh Bayi Haji Hasyim Asy'ari. Dan di sini ada satu kitab beliau, yaitu Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara beberapa kitab beliau yang selama ini dikumpulkan oleh almarhum Gus Isom Hatib dari Tebuireng yang bernomor di Lirboyo, beliau ahli alama, Allah yarham, sehingga salah satu yang menjadi kitab-kitab yang dibahas Asy'ari waktu itu oleh beliau dikumpulkan, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita ngaji karangan beliau. Kita sama-sama belajar, Pulau dan Panjenengan Sedateng juga sama-sama belajar, terutama untuk supaya mendapat berkah dari masyayikh Nahdlatul Ulama sing jelas sanate. Ini perlu sing jelas sanate, itu perlu, sehingga jelas terang hati bertebaran saat ini, sehingga ini mengingatkan kita bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari resolusi jihad yang waktu itu memang Habib Syekh Bayi Asy'ari sampai pada semua santri yang ada di Indonesia berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentunya itu kita syukuri, makanya kita ngaji kitab beliau ini supaya kita mengingat beliau itu di malam hari santri, dan matur sangat dari seluruh Garda Bangsa ngaji kitab ini, karena memang ngajinya ini bukan karena kalau saya itu ngaji terus saya lebih bisa ngaji, bukan, bareng-bareng belajar, sama-sama belajar. Karena dalam kitabnya nanti bahasa itu selalu khasnya bahasa itu seperti bahasa dalam khotibahnya beliau itu, ayan fa'abi nafsi, apa yang ada dalam kitab ini bermanfaat pada diri saya sendiri. Mengingatkannya itu tidak hanya pada sekedar semuanya, tapi diri saya sendiri. Itu di situ banyak sekali maknanya. Tentunya kita di sini juga memaknai itu, mengikuti apa yang didahulukan beliaunya, tidak lupa jangan apa yang selalu kita lakukan dalam mencari ilmu ngaji atau apa juga untuk diri kita sendiri, bareng-bareng bersama ngaji. Bila kau Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajrani wa binti wa ashabihi wa khususan jami'an hadirin, maka rakyat min umat sepupu rakyat min umat Sultan Sultan yang ada di Kabupaten Jalani, khususnya dari awliya
fi masyarakat umur semua di Songo wabil khusus dan Jabil Masis dan Jabil Ulama Jabil Masyayikh dan Jabil Ulama Al-Ahyad bin Muhammad wa Jabil Masis PKB wa Jabil Muslim wa Semua Ulama Al-Ahyad bin Muhammad Jabil Ulama santri Allah berdoakan wa'afihim bagi khusus Gus Isam Hadik Allahumul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Muqaddimatun wa tamhidun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabil mubin wa huwa as-sadiqul qailin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Salatan tasliman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qail amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa sharrul haditsin muhaddatsaatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ala alihi wa ashabihi wa salatan wa salamatan imani mutanazimani mukhtalafal laili wal nahar. Amma muqaddimah ini muqaddimah yang ditulis oleh Gus Isam belum mulai pada kitabnya, dan tidak lupa memang ulama-ulama terdahulu tidak lepas dari Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu hamdan wa tamjidan, mengucapkan syukur terhadap apa yang ada selama ini. Ini mengingatkan bahwa kitab-kitab nasional libat, terutama kitab-kitab ulama, dengan Bismillahirrahmanirrahim sendiri itu setiap memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, disitulah akan membawa keberkahan dan kemanfaatan pada diri kita. Dalam nasional libat juga dijelaskan, saat kita lupa mau mulai Bismillahirrahmanirrahim, di tengah-tengah kita membaca Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Itu menunjukkan pentingnya dalam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan paling penting adalah istiqomah. Karena istiqomah menurut ulama salafus saleh adalah khairun min alfi karom. Dari santri ini juga semua peran apapun santri, dan santri itu tidak harus yang mondok. Kalau bahaya saya mengucapkan bahwa santri itu siapapun orang, baik itu di Indonesia pun di luar Indonesia, di internasional dunia dan luar angkasa. Karena kalau ada yang di luar angkasa, NASA di luar angkasa, di dunia, di bumi dan luar angkasa itu, kalau akhlaknya sebagaimana yang dalam akhlak dari Nabi, akhlak santri itu juga merupakan santri. Dan jauhnya Hadrus Syekh Basri juga mendahulukan siapapun yang hikmah dan uri-uri Nahdlatul Ulama akan aku anggap santri. Semua lini, baik itu yang ada di politik, baik itu yang ada di PNS, baik itu yang ada di petani, baik itu yang ada di perikanan, di semuanya lini. Kalau itu kita niati, kita bismillah niati adalah hikmah, kita niati hikmah dari itu Allah dan hikmah pada Nahdlatul Ulama, uri-uri Nahdlatul sesuai kemampuan kita, sesuai keusahaan kita merupakan santri-santri para masyayikh kita.
diingatkan lagi bahwa saat itu sangat penting. Dari kebanggaan yang ada, sanat-sanat yang ada dalam ulama-ulama Syekh kita itu sanatnya jelas, keilmuannya juga jelas. Bahasa Masri juga berburu ke Makhlul Bakalan juga berburu sampai pada begitu juga bahasa Masri juga kalau di Arab sana berburu pada Syekh Mahfud Remas dan sebagainya. Itu lagi yang agak bisa sampai bahwa semua masai itu berunya jelas dan sanatnya jelas. Sampai pada apa yang kita lakukan sekarang, sehingga kalau hari santri, malam hari santri ini tentunya mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tidak hanya sedikit ilmuwan, tapi dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan yang tugas kita adalah meneruskan dengan mempertahankan dan membuat Indonesia lebih baik melalui potensi yang ada, terutama kalau di garda bangsa ini adalah dengan jalan milenial pemuda, karena pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Garda bangsa ini juga merupakan salah satu yang akan nantinya menjadi pemimpin masa depan. Baik nantinya mau di masyarakat posisi apapun atau di posisi politik, jangan pernah melupakan untuk ngaji. Karena dulunya Mas Syahid, kalau saya dulu mondok di pondok pesantren Ploso Mojo Kediri, dan alhamdulillah waktu itu masih ada banyak rohia, yaitu Garwo Ibu Baca Zulkifli di pondok Ploso. Itu beliau juga dahulu dalam kondisi apapun, kalau sudah di rumah dalam posisi apapun, ojo kali ngaji. Begitu juga, itu juga ibu saya juga dalam posisi apapun, kondisi apapun, ojo kali ngaji nih. Karena itu yang akan mendorong kita keberkahan di lingkup apapun, baik itu di politik, baik itu di sosial kemasyarakatan, baik itu nantinya di posisi-posisi kita di masyarakat. Tidak harus pada posisi yang wow atau apa juga, tapi posisi apapun yang ada di masyarakat, ojo kali ngaji. Dari situlah salah satu yang mempererat kita, yaitu dengan salah satunya paling minim membaca, mengirim Fatihah, membaca Fatihah pada muassis pendiri-pendiri kita, orang tua kita. Itu kalau zaman sekarang, kalau mulai dulu ada komputer masih, kalau kita mau mendownload dulu MP3, kalau sekarang itu yang sudah di HP yang keren-keren downloadannya, kalau download paketan kita bisa download gitu. Kalau paket kita habis itu nggak usah download, terutama harus isi paketan. Itu salah satu ibarat kalau kita semakin menyambung, itu ojo lali kirim Fatihah, kirim Fatihah kepada masa-masa kita, kirim Fatihah kepada orang tua kita, guru kita. Itu ilmunya, walaupun beliau para waliullah itu kan tidak, hakikatnya kan belum meninggal, beliau tetap mendoakan kita, dan beliau itu mendoakan kita. Kalau kita diam aja, doa ini mandek, kita mau mani orang-orang ya kalau dengan ngaji bareng ini, ya kalau bunyi dididik. Tapi kalau kita belajar melatih diri kita istiqomah membaca Fatihah kepada beliau, ya seperti kita mau HP ada pulsa, sudah berisi pulsa, tinggal klik, kita punya Fatihah, ya dulu tadi cepat. Itu seperti itu. Jadi apa yang energi itu, apa yang beliau doakan, ya kita sambut. Kalau nggak disambut ya sama aja. Beliau yang selama ini doanya selalu untuk kita, saya santrinya, kalau kita nggak menyambutnya, ya dua ini santrinya. Tapi alhamdulillah dengan kita menghadiri pengajian itu ya masuk dikit-dikit. Kalau ingin lebih cepat, download tadi diri kita sendiri memulai dengan membaca Fatihah. Semoga kita bisa melatih diri kita untuk rutin membaca Fatihah. Karena memang dahulunya ulama waliullah itu juga yang
setiap itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena semua intinya pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Welas asih dalam Bismillahi, kalau di sini kalau ngaji kita Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih dalam dunya akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih dalam akhirat atau dunya bloko. Rahman Rahim welas asih yang mana saat ini memang perlu kita latih kepada diri kita, karena dengan adanya WA yang menyebar yang ada, kadang-kadang welas asih, sifat welas asih itu kadang menjauh dari diri kita, karena hal-hal yang membaca yang belum tentu kebenarannya, belum kita tahu cek kebenarannya, itu kadang membuat kita sudah emosi. Dan itu juga perlu melatih bagaimana itu supaya kita bisa hal yang positif yang kita munculkan dengan kita selalu juga mengingat diri kita dari Bismillahirrahmanirrahim, sehingga tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terbawa hal-hal yang negatif. Karena Rahman Rahim ini merupakan salah satu yang kalau di Nahdlatul Ulama itu setelah ada fitoh yang ada itu ada penjelasan terkait dengan tidak lepas namanya fitoh itu tidak lepas dengan hal yang berbau politik, tapi di situ adalah bagaimana politik kebangsaan. Kebangsaan itu tidak hanya sekedar kita hadir untuk bermanfaat, tapi juga berhubungan dengan kemanusiaan, welas asih yang tidak sebab dan kita, yang tidak seagama dan kita, tapi itu adalah satu bangsa satu tanah air. Kita harus saling menghormati dan menyayangi. Disitulah untuk mengingatkan kita perjuangan beliau-beliau, terutama pada saat ini juga kita berat untuk mengemban, menjaga NKRI, terutama di era yang saat ini yang serba teknologi. Saya teruskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi subhanahu wa nawalihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Bahada kitabun awta'tu fi syai'an min hadithil mauta ujratis sa'ah wa syai'an min al-kalami ala bayani sunnah wal bid'ah wa syai'an min al-hadis biqasdin nasihah wa ilallah karim amadu kaful ibtihal ayat fa'abi nafsi wa imthali minal buhari wa yajma'a amri khalisan wa jihad karim inna jawadul ra'uf rahim wa da wa ansyuru'a fil maksud bi awlil malikil ma'bud faslun fi bayanis sunnati wal bid'ati. Kita mulai khotimah. Nanti kalau semoga sakit istiqomah, jadi kita nanti kalau sebulan sekali kita bisa Ahlussunnah wal Jamaah ini itu ada beberapa hal yang nanti dijelaskan di bawahnya terkait dengan sunnah dan bid'ah, terkait dengan bahwa yang mayoritas penduduk Indonesia terutama Jawa itu adalah Ahlussunnah, bukan Wahabi, jelas ya. Tapi ini bukan Wahabi, jelas ya. Nanti akan terus. Dan juga ada masalah mendakan terkait dengan ulama salaf dari pengikut ulama madhab 4 yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki. Dan pasal juga ada menjelaskan terkait dengan dalam berhati-hati dalam mencari ilmu agama. Ini sangat cocok dengan sekali dengan hal saat ini. Dan ada terkait bagaimana bahwa semua Ahlussunnah adalah pengikut akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Dan beberapa berhubungan dengan terakhir ada penjelasan terkait al-maut, kematian. Itu nanti yang insya Allah kita benar-benar belajar, semoga mendapat barokah manfaat dari beliau muassis
Habib Syekh Basyir Asari, juga mahasiswa ulama yang lain, yang terutama di Jombang ini. Kebanggaan bayi kita itu di Jombang itu adalah mahasiswa ada di Jombang, Mas Buyaki, Mas Buko, Mas Suri, Mbak Murni, dan banyak sekali mahasiswa di seluruh Indonesia. Itu yang akan nanti kita bahas terkait dengan risalah Ahlussunnah wal Jamaah, sangat penting sekali, terutama dalam saat ini itu ada istilah apa? NU ini Bahasyim, NU ini apa, dan macam-macam. Tapi yang dilakukan itu amaliane Wahabi, amaliane Opo, itu kan sudah bertentangan. Dan perlu kita tegaskan bahwa namanya NU dari dulu itu tidak ada namanya NU Bahasyim, bahwa NU-nya Bahasyim, NU di NU, dan selalu dijaga oleh para waliullah dan masyayikh NU. Tidak ada namanya NU Bahasyim, Babisri, NU Bawa, tidak ada namanya. Itu bertegaskan. Itu sudah ditunjukkan oleh masyayikh kita dahulu. Perbedaan pendapat apapun dari Babisri Samsuri dan Bawa Abbasullah, yang paling penting pada waktu itu pada masalah terkait dengan pembubaran DPR, ada DPR GR, Babisri Samsuri sangat tegas menolak bahwa mendukung. Tapi dalam prosesnya saat itu bahwa dan banyak setelah bahwa mendukungnya ada banyak beberapa itu juga masuk melbuni angin, metuni gampang, koyok malam pertama nih rasa selalu uangnya loh, tapi cepat metuni. Hal-hal seperti itu udah melbuni apa? Lari jenengi iring rasane. Alhamdulillah kalau tasih iling-ilingan sampai kelanen-lanen. Alhamdulillah. Ya. Nggone nang di siapa? Dari situlah itu menunjukkan itu pertama. Kenapa tidak ada NU namanya NU apapun juga, siapapun pemimpinnya, siapapun pemimpin organisasinya, itu yang harus kita hormati dan jangan sampai menjelek-jelekan apa yang menjadi pemimpin CNU saat ini, karena itu sudah menjadi pilihan dan sudah menjadi dukungan para masyayikh. Setelah Babisri walaupun tidak setuju sampai pada waktu tidak setuju sampai pada waktu bahwa mengundang Babisri untuk datang ke tempat beras, diajak masak-masakan seperti yang video nanti, masak-masak bareng sudah disiapkan nanti kayak pangan itu karena ya seperti inilah kalau kita bayangkan guyon-guyon ya, dari Dinanyar mendatangkan ke sini sudah siap masakannya. Tapi yo waktu itu sudah datang, wah, ribut. Jadi istri pasan pulau saya, eco, saya jenengan eco sangat masak dari dulu ini paling eco, mulai dari pondok itu paling eco. Karena memang saudara sahabat akrab dan juga menjadi saudara istrinya Babisri itu ada kandungnya Mbak Wahab. Nah, waktu itu eco, omongan ini sambal terong jenengan jos. Istilahnya kalau di pondok sambal terong itu lili gantung. Betul-betul enak, makan enak. Dulu itu kalau makan ikan, saya itu wah seminggu sekali itu bisa makan ikan. Jadi masakan istimewa itu adalah lili dibakar, disambal dengan satu minggu sekali. Kalau setiap harinya terong dibakar, disambal, makanya lili gantung. Kita istilah lili gantung biar menjadi semakin nikmat. Meskipun masakan jenengan eco, tapi pendapat pulau tetap bahwa sesungguhnya ini adalah konstitusional, tidak berubah pendapat saya. Dengan perbedaan seperti itu yang sangat tajam, saat masuk pun Babisri oleh yang lain yang setuju dengan Babisri,
Karena Mbak Wahab sebagai pimpinan tertinggi Rois Am dengan ada yang ada di posisi itu bahwa masuk dalam tetap adanya debat-debat pendukung itu, Mbak Bisri tidak ada sama sekali untuk warga NU supaya tidak patuh. Tapi malah karena ini sudah menjadi keputusan oleh NU, walaupun saya berbeda, semua warga NU harus patuh. Itu contoh yang sudah diajarkan ulama-ulama yang paling alim. Malah saiki gaya-gaya nih paling NU dengan memecah belah NU. Apalagi ada istilah kemarin namun bilang minta nanti oposisi atau apa, dia tinggal tunggu waktu merasakannya aja. Itulah yang perlu menjadi pegangan, terutama di rumah ini kita, terutama dari santri ini terus jihad, bahwa semua apapun perbedaan itu biasa biasa. Tapi kalau sudah menjadi organisasi, bukan organisasi, itu yang harus diikuti. Jangan sampai terbawa istilah-istilah EPO, siapapun juga jangan sampai terbawa itu, karena tidak ada contohnya. Sampai pada waktu juga, waktu ada pemilihan, kalau nggak salah di Bandung ini ada saksinya. Waktu itu saya wawancara yang pada masa itu menjadi banser yang menjaga di waktu itu sambutan berdiri. Biasanya kalau masa yang sambutan itu kan ada banser yang mengawal di panggung. Itu yang beliau sudah meninggal. Itu bercerita pada waktu itu ada pilihan sudah bahwa sudah sepuh yang terpilih oleh Muktamirin adalah Mbak Bisri Samsuri untuk menjadi Rois, menggantikan bahwa padahal bahwa masih juga, tapi masih sudah sepuh. Saat sudah terpilih, Mbak Bisri naik ke panggung dan dawuh, selama bahwa hamba Haji Wabaskullah Sugeng Rois Am masih, itu contoh-contoh ulama. Contoh-contoh ulama ada dia alat-alat para masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama yang sangat mencintai Rahman dan Rahim dan kebersamaan dan organisasi. Begitu juga kalau apapun di lingkup kita berperan untuk kebangsaan, untuk negara, untuk agama, itu peran kita juga harus tidak lepas dari Rahman dan Rahim. Dan yang kedua adalah dalam hal mengingatkan dalam kita ngaji dalam hal apapun tidak menunjukkan keegoan. Karena kalau bahasa dalam kitabnya juga yang tadi saya yang di nafsi yang awal maksud itu supaya bahwa diri kita sendiri juga selalu lepas untuk belajar, berproses, apapun juga, terutama kita yang ada di garda bangsa ini pemuda yang saya yakin nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan wilayah apapun kita. Itu makanya ya mau jadi DPR, mau jadi masyayikh, mau jadi ketua apapun juga, mau di wilayah apapun juga, kabupaten, provinsi, nasional, jangan lupa untuk niat khidmah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana kita juga walaupun itu di garda PKB salah satu yang lahirnya itu dari Nahdlatul Ulama, sehingga disitulah tidak lupa untuk menyambung, karena nggak memenangi beliau dengan hikmah dan menyambung dengan membaca Fatihah. Kalau saya dan syarat-syaratnya lebih juga, tapi Fatihah itu paling penting. Saya kira itu yang untuk malam ini kita mulai dalam mukadimah untuk fasa bayan sunnah wal bid'ah. Nanti kita lanjutkan ngaji bareng, ngaji bersama. Yang intinya di malam hari santri ini semoga kita mendapat keberkahan dari masyayikh Nahdlatul Ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan mendapat juga dari muassis Nahdlatul Ulama, muassis dari apa yang saat ini kita juga ada di PKB yang masih juga meninggal, supaya kita mendapatkan keberkahan semuanya, dan khususnya paling khusus
Syekh Basyir Asy'ari, supaya kita semuanya mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan, sehingga kita juga nyambung, kita juga menjadi termasuk dalam santri-santri beliau, santri jasmani, rohani, dohir dan batin, lahir batin, dan jangan lupa untuk selalu riang gembira. Like a Hellcat. Wabil khusus untuk kita semuanya, supaya kita bisa istiqomah lahir dan batin, selalu husnudon, yang gembira, dan berjuang hikmah Nahdlatul Ulama dimanapun kita berada. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Selamat Hari Santri 22 Oktober 2020. Santri sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ngaji sedikit-sedikit, pokoknya bisa istiqomah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih Bidiwan yang telah memberikan atau telah menyempatkan waktunya di kesibukan beliau. Hanya 2 hari yang lalu ceritanya kita menelpon Gus Ahok untuk mengisi acara Garda ini. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa, dan saya mewakili dari sahabat-sahabat sekalian hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawan Bidiwan. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Sekian yang belum yang belum donasi. Ini belum Bapak. Monggo. Jadi ada sahabat-sahabat DKJ itu mempunyai program, salah satunya Garda Bangsa Mengaji ini. Selanjutnya ada Garda Peduli. Garda Peduli itu setiap kita ngaji, setiap kita bertemu, kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk kita bagikan kepada yang ada, yang membutuhkan. Tapi saat ini, malam ini, yang terkumpul ini kita akan serahkan kepada Lajisnu Kabupaten Jombang. Lajisnu Kabupaten Jombang. Lajisnu Kabupaten Jombang. Ya, itu kan itu kita ada untuk Jombang ya. Lajisnu Kabupaten Jombang. Berapapun hasil kita akan serahkan ke Lajisnu Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu tidak ada paksaan, yang belum donasi, monggo donasi. Walau kemarin rencananya mau diumumkan lalakut umum sakarpe, yang beberapa pun monggo, tidak ada paksaan, karena bukan untuk Garda Bangsa, tapi Garda Bangsa cuma dilewati saja, kita tasarufkan kepada Lajisnu Kabupaten Jombang, sehingga kita hubungan kita dengan, karena kita adalah semuanya adalah kader-kader Nahdlatul Ulama, maka ya kita tasarufnya ya ke teman sahabat-sahabat kita yang ada di Lajisnu Kabupaten Jombang. Itu yang bisa saya sampaikan.